Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Kewarganegaraan semester 4, Prodi D3 Manajemen Informatika, Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal. Kasus selaras dengan visi, misi, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Program pemantapan karakter di sekolah. Pertama, program pemantapan karakter di sekolah. Sebuah sekolah mengimplementasikan program pemantapan karakter yang mencakup nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerjasama, dan toleransi sebagai bagian dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Selaras dengan pendidikan kewarganegaraan, program ini mendukung visi dan misi pendidikan kewarganegaraan dengan mengembangkan sikap kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi yang merupakan kompetensi yang diinginkan dari warga negara yang baik. Kemudian, pengenalan kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Pengenalan kegiatan sosial di lingkungan sekolah. Sekolah mengadakan kegiatan sosial seperti program donor darah, kunjungan ke panti asuhan, dan kegiatan lingkungan lainnya untuk membantu siswa memahami pentingnya peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Selaras dengan pendidikan kewarganegaraan, melalui kegiatan ini siswa belajar untuk peduli, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam membantu masyarakat lingkungan sekitar sesuai dengan kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Kelompok siswa yang tidak menghargai keberagaman. Kelompok siswa yang tidak menghargai keberagaman. Sebuah kelompok siswa di sekolah mengejek dan mengucilkan siswa lain yang berasal dari etnis atau agama yang berbeda. Perilaku tersebut tidak mencerminkan toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman yang merupakan kompetensi dan nilai-nilai yang diupayakan oleh pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang peduli dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kasus-kasus tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana visi dan misi dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan dapat dipertimbangkan dalam berbagai konteks sosial dan situasi di masyarakat. Contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi. Bidang pendidikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum kewarganegaraan. Guru dan pengelola sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang menekankan nilai-nilai kewarganegaraan seperti cinta tanah air, kepedulian sosial, dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, pendidikan karakter. Mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam setiap aspek pendidikan untuk membentuk generasi yang memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, dan integritas yang tinggi. Yang kedua, bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan. Yang pertama, pelayanan kesehatan masyarakat. Tenaga medis dapat mengabdikan diri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Yang kedua, penyuluhan kesehatan. Masyarakat dapat mengedukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan, mengikuti imunisasi, serta mempraktikkan gaya hidup sehat sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Advokat dan pegawai lembaga hukum dapat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan bantuan hukum kepada korban korupsi, mengawal proses hukum, dan menyuarakan keadilan sosial. Advokasi HAM melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia dengan mengawal kasus-kasus pelanggaran HAM, memberikan bantuan hukum kepada korban, serta menyuarakan keadilan dan kebenaran. Yang keempat, bidang teknologi informasi, cybersecurity. Ahli teknologi informasi dapat membantu dalam melindungi infrastruktur digital negara dari serangan siber, melakukan pencegahan terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi, serta mengamankan data sensitif pemerintahan dan masyarakat.
inovasi teknologi untuk kemajuan negara, mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memberikan solusi bagi permasalahan sosial dan lingkungan. Apakah dengan adanya internet dan penggunaannya dapat mengancam ketahanan nasional? Ya, penggunaan internet dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan nasional. Meskipun internet memberikan banyak manfaat dalam hal komunikasi, akses informasi, dan kemajuan teknologi, namun juga membawa sejumlah risiko dan tantangan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara. Beberapa cara di mana internet dapat mengancam ketahanan nasional termasuk serangan cyber. Serangan cyber adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyerang sistem komputer, jaringan, atau perangkat lainnya dengan maksud merusak, mencuri data, atau mengganggu operasi normal. Penyebaran propaganda dan informasi palsu dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, situs web, surat kabar, siaran televisi, dan lain-lain. Dengan perkembangan teknologi digital, penyebaran propaganda dan informasi palsu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, serta dapat menjangkau halayak yang lebih luas daripada sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk menjadi kritis terhadap informasi yang diterima dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut. Eksploitasi keamanan teknologi. Eksploitasi kelemahan teknologi merujuk pada praktek memanfaatkan kerentanan atau kelemahan dalam sistem, perangkat lunak, atau infrastruktur teknologi untuk tujuan yang tidak sah atau merugikan. Ini bisa mencangkup penggunaan celah keamanan untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke data sensitif, merusak atau mengganggu layanan, atau mencuri informasi pribadi atau keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kebijakan keamanan cyber yang kuat dan investasi dan perlindungan cyber untuk mengurangi risiko yang terkait